crack it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan tutor online. Kali ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan rasional. Apa itu pertidaksamaan rasional? Pertidaksamaan rasional adalah suatu bentuk pertidaksamaan yang memuat fungsi rasional. Ini ya, yaitu fungsi yang dapat dinyatakan dalam bentuk fx per gx. Perhatikan ini, dengan syarat gx tidak boleh sama dengan 0. Ini diperhatikan ya syaratnya, gx tidak boleh sama dengan 0. Lalu seperti apa bentuk umumnya? Bentuk umumnya seperti ini ya. Bisa fx per gx lebih dari 0, bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari sama dengan. Yang jelas semuanya gx tidak boleh sama dengan 0. Ada beberapa hal ya yang tidak dibenarkan, ingat ini. Tidak dibenarkan dalam menyelesaikan, dalam menjerangkan bentuk-bentuk pertidaksamaan rasional ya, karena akan merubah domain fungsi tersebut. Yang pertama, ini dia, tidak boleh langsung kali silang gitu ya. Misalkan fx per gx lebih dari c, nggak boleh langsung kita ujuk-ujuk kalikan gx semua, kemudian ini menjadi fx lebih dari sama dengan c kali gx. Ini nggak boleh, nggak dibenarkan ya. Berikutnya, mencoret fungsi ataupun faktor yang sama ya. Jadi ini nggak boleh dicoret sembarangan begitu, tapi biarkan saja seperti ini. Nah, akan saya jelaskan lewat contoh ya, bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan rasional. Ya, langkah-langkahnya sebagai berikut ya dalam menyelesaikan pertidaksamaan rasional. Yang pertama, nyatakan dalam bentuk umum ya. Ini ada contoh di sebelah kanan ya. Saya akan ikuti langkah yang di sini. Apakah ini sudah sesuai dengan bentuk umum? Iya ya, bahwa semuanya sebelah kiri lebih dari 0 ini. Bisa kurang dari, bisa lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Yang penting sebelah kanan ini 0. Ini berarti sudah sesuai dengan bentuk umum. Nggak usah kita rubah lagi. Langkah berikutnya, tentukan pembuat 0 pada pembilang dan penyebut. Pembilangnya kan x-3, kita cari pembuat 0-nya. Berarti x-3 sama dengan 0. Apa artinya? X sama dengan 3 ya. Jadi kalau x nya 3 ini jadi 0. Yang penyebut, x plus 1 sama dengan 0. Apa artinya? X sama dengan negatif 1. Berikutnya, tulis pembuat 0 pada garis bilangan dan tentukan tanda untuk tiap-tiap interval ya. Kita akan tuliskan pembuat 0 ini pada garis bilangan. Perhatikan ini garis bilangannya. 3 sama min 1 sebelah kiri ya. Ini 3. Perhatikan sekarang. Ini pakainya lebih dari sama dengan 0 ya. Berarti di sini rapat. Kalau ini, perhatikan, meskipun pakai sama dengan, karena ada syarat ya bahwa penyebut tidak boleh sama dengan 0. Ini syaratnya ada gini. Gx tidak boleh sama dengan 0, berarti x plus 1 ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Artinya x tidak boleh sama dengan negatif 1. Berarti ini tidak boleh rapat, ini bolong ya. Yang ini rapat. Nah, seperti itu. Selanjutnya, tentukan tanda untuk tiap-tiap interval. Ini ada 3 interval ini. Sebelah kiri negatif 1, antara negatif 1 sampai 3, dan sebelah kanan 3. Kita harus memasukkan tandanya bagaimana? Caranya adalah kita ambil sampel ya. Sebelah kanan 3 misalkan kita ambil angka 4 ya. Sebelah kanan 3, sebelah kanan 3, x sama dengan 3. Kita ambil x sama dengan 4 ya. Kita masukkan ke pertidaksamaan. Apa hasilnya? 4 kurangi 3 ya, x nya 34 ya, dibagi 4 tambah 1. Berapa ketemunya? 1. Yang ini 5. Positif atau negatif? Positif ya.
Kita tulis di sini positif. Setiap angka sebelah kanan 3 pasti menghasilkan angka positif. Sekarang yang antara negatif 1 dan 3. Antara negatif 1 dan 3. Misalkan X sama dengan berapa? Boleh 0, boleh 1, boleh 2. Kita ambil yang mudah, 0 misalkan. Masukkan ke sini. 0 kurangi 3 dibagi 0 tambah 1. 0 kurangi 3 berapa? Negatif 3 ya. 0 tambah 1, 1. Negatif 3 bagi 1, negatif 3. Negatif positif? Negatif. Berarti ini negatif ya. Sebelah kiri negatif 1 sekarang. Sebelah kiri negatif 1. Misalkan siapa? Misalkan X sama dengan negatif 2. Negatif 2 kurangi 3 tulis di sini. Dibagi negatif 2 tambah 1 ya. Ini negatif 5. Ini negatif 1. Berarti 5. Positif negatif? Positif. Berarti ini positif ya. Seperti itu. Biasanya selang-seling biasanya. Selanjutnya apa? Tentukan daerah penyelesaian. Ya. Untuk pertidaksamaan lebih dari daerah penyelesaian adalah yang positif. Lihat ini. Kan lebih dari 0. Berarti positif dong. Kalau kurang dari berarti cari yang negatif. Kemudian dituliskan. Bagaimana cara menuliskannya? Perhatikan. Kita cari yang positif. Ini ke kanan ini. Satu lagi ke kiri ya. Positif, positif. Cara menuliskannya perhatikan. Himpunan penyelesaian sama dengan yang pertama sebelah kiri negatif 1. Berarti X kurang dari ya. Sebelah kiri sih. Pakai sama dengan atau tidak? Tidak ya. Karena bolong. Kenapa bolong? Karena X tidak boleh sama dengan negatif 1. Ini syarat. Berarti X kurang dari negatif 1. Ada lagi enggak? Ada. Sebelah kanan. Atau ya. Atau sebelah kanan 3 berarti X lebih dari ya. Pakai sama dengan atau tidak? Pakai. Kenapa? Karena ini pakai sama dengan. Dan ini bukan penyebut, jadi nggak masalah ya. Pakai sama dengan 3. Nah, inilah HP-nya. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ya. Contoh yang kedua. Ya, nyatakan dalam bentuk umum. Yang pertama ini ya. Apakah ini sudah dalam bentuk umum? Belum. Kenapa? Karena sebelah kanan ini masih 1. Jadikan 0 ya. Berarti langkah pertama adalah kita rubah jadi bentuk umum. 2x kurangi 1 dibagi x plus 2 min 1 seperti ini. Kurang dari 0. Ini nggak boleh langsung dikalikan ya. Jadi x plus 2 kali 1 nggak boleh. Apakah ini sudah bentuk umum? Belum juga. Bentuk umumnya kan perperan seperti ini. Kurang dari 0. Maka kita jadikan seperti itu juga. Dengan cara apa Pak? Disamakan penyebutnya. Ini penyebutnya belum sama. Kita samakan ya. Ini menjadi 2x kurangi 1 per x plus 2. Dikurangi, ingat saya kasih kurung di sini. X plus 2 per x plus 2. Nah, kenapa x plus 2 per x plus 2? Karena x plus 2 dibagi x plus 2 ketemunya 1 ya. Sudah sama penyebutnya. Kalau sudah tinggal dikurangkan pembilangnya. Berarti ini menjadi 2x kurangi 1, kurangi lagi ya, x plus 2. Hati-hati ini ada kurungnya. Dibagi x plus 2 kurang dari 0. Kita sederhanakan yang di sini. Ini akan menjadi apa? 2x min 1. Buka kurung ya. Ini menjadi min x. Ini menjadi min 2. Dibagi x plus 2 kurang dari 0. Sederhanakan. 2x kurang x menjadi x ya.
negatif 1 kurangi 2, negatif 3, dibagi X plus 2 kurang dari 0. Ini baru sudah sesuai dengan bentuk umum ya. Jadi ada proses dulu dari bentuk pertanyaan menjadi bentuk umum. Selanjutnya apa ya? Tentukan pembuat 0 pada pembilang dan penyebut. Oke. Berarti pembilangnya X-3. X-3 sama dengan 0. Apa artinya? X sama dengan 3 ya. Penyebutnya X plus 2 sama dengan 0. Artinya X sama dengan negatif 2. Langkah berikutnya apa? Tuliskan pembuat 0 pada garis bilangan ya, dan berikan tanda sekaligus. Garis bilangan seperti ini. Yang kecil taruh kiri. Ini negatif 2, ini 3. Karena tidak ada sama dengannya, maka dua-duanya bolong ya. Nah, sekarang berikan tanda. Kita ambil sebelah kanan 3. Misalkan berapa? 4 ya. Masukkan ke sini. Kita nggak usah ditulis ya, kita hitung bareng-bareng saja. 4 kurangi 3 berapa? 1. 4 tambah 2, 6. 1/6. Positif apa negatif? Positif. Antara negatif 2 dan 3, kita ambil yang mudah. 0 ya. 0 kurangi 3, negatif 3. 0 tambah 2, 2. Negatif 3 bagi 2, negatif kan? Negatif. Sebelah kiri negatif 2, kita ambil negatif 3 ya. Negatif 3 kurangi negatif 3 kurangi 3, negatif 6. Negatif 3 tambah 2, negatif 1. Negatif 6 bagi negatif 1 berarti positif 6. Berarti positif. Kita pilih yang mana? Negatif apa positif? Lihat ini. Kurang dari 0 berarti apa? Negatif ya. Langkah berikutnya adalah menentukan daerah penyelesaian. Negatif berarti di mana? Sini nih. Nah, sekarang ke tengah-tengah. Setelah menentukan daerah penyelesaian diapakan? Ditulis ya. Yang terakhir menuliskan timbulan penyelesaian. HP, timbulan penyelesaian. Apa ini? Negatif ya. Berarti X itu lebih dari negatif 2. Maka sama dengan atau tidak? Tidak, karena bolong. Kurang dari 3. Perhatikan ini cara nulisnya ya. Sudah selesai. Bagaimana? Bisa dipahami ya untuk pertidaksamaan rasional. Nanti soalnya bisa bermacam-macam, ada yang kuadrat dan seterusnya ya. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Nanti langkah-langkahnya saya anggap sudah hafal sehingga tidak usah saya tuliskan lagi ya. Oke, lihat ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2 lebih dari. Apakah ini sudah sesuai dengan bentuk umum? Belum ya. Kita jadikan bentuk umum dulu. Kita balik dulu yang ini. Ini menjadi apa? 5x dibagi X kurang 4 kurang dari 2. Ini sama saja dengan ini. Terus kita kurangkan 2 semua sehingga diperoleh apa dari sini? 5x per X min 4 min 2 kurang dari 0. Ini sudah sama, kanannya 0 ya. Sekarang yang kiri jadikan rasional semua. Samakan menyebut sehingga menjadi apa? 5x per X min 4 min ya 2 kali X min 4. Perhatikan ini dibagi X min 4. X min 4 bagi X min 4 kan 1, jadi 2 ya, sama ya. Sudah sama penyebutnya nih. Kurang dari 0. Karena sudah sama, pembilangnya bisa dikurangkan. 5x, saya langsung buka kurungnya. Negatif 2 kan X, negatif 2x. Negatif 2 kali negatif 4, jadi apa? Plus 8 ya. Yang bawah X min 4. Ini kurang dari 0. Satu langkah lagi. 3x plus 8 dibagi X min 4 kurang dari 0. Ini sudah sesuai dengan bentuk umum. Selanjutnya apa ya?
mencari pembuat 0 ya. Pembuat 0, saya terus saja di sini pembuat 0. Yang pembilang dulu. 3x plus 8 sama dengan 0. Berarti 3x sama dengan negatif 8. X sama dengan bagi 3 semua, negatif 8 per 3. Temu 1. Ini baru pembilang ya. Sekarang penyebut. X kurang 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 4. Jadi kita sudah punya dua pembuat 0. Berikutnya apa ya? Masukkan dalam garis bilangan ya. Yang kecil taruh sebelah kiri. Seperti ini, negatif. Negatif 8 per 3. Yang besar kanan 4 ini ya. Perhatikan ini kurang dari semua, berarti bolong. Bolong. Nah, lanjut. Tentukan tanda positif negatifnya. Kita ambil sebelah kanan 4. Contohnya berapa? 5 ya. Kita coba ke sini. 3 kali 5 15. 15 tambah 8 23. 23 bagi 5 kurang 4 1. Berarti 23 ya. Positif atau negatif? Positif. Sekarang sebelah sini antara negatif 8 per 3 dan 4. Kita ambil yang mudah saja 0 ya. Ini 0 berarti tinggal 8. Ini 0 berarti tinggal negatif 4. 8 dibagi negatif 4, negatif 2, negatif. Biasanya selang-seling seperti ini ya. Positif, negatif, positif. Ambil sebelah kiri negatif 8 per 3. Berarti kita ambil negatif 5 misalkan. 3 kali negatif 5, negatif 15. Tambah 8, negatif 7 ya. Negatif 5 kurangi 4, negatif 9. Negatif 7 bagi negatif 9. Negatif bagi negatif positif ya. Ini positif. Sekarang tentukan tanda. Lihatlah ini kurang dari 0. Kurang dari 0 artinya apa? Negatif kan? Nah, ini dia daerahnya di sini. Bagaimana cara nulis himpunan penyelesaiannya? Himpunan penyelesaiannya adalah X lebih dari negatif 8 per 3. Tidak pakai sama dengan ya, karena awalnya sudah tidak pakai. Ini kurang dari 4. Nah, seperti ini saja. Mudah ya? Mudah. Yang agak sulit di sini nih, merubah dari soal ke bentuk umum ya. Ini biasanya sering salah. Yang kedua adalah cara menuliskan HP. Bagaimana? Soal lagi? Boleh. Wah, ini sudah mulai kuadrat ya. Nggak usah takut. Tentukan himpunan penyelesaian dari seperti ini. Sudah sesuai bentuk umum? Belum ya? Oke, kita rubah dulu. Berarti x kuadrat plus 3x per x plus 1. Geser ke kiri. Min 3 ini ya. Sama-sama kurangi 3 semua. Ini jadi 0. Penyebut belum sama? Samakan penyebut. Ini per x plus 1. Ini menjadi 3 kali ya. X plus 1 dibagi x plus 1. Ini lebih dari 0. Penyebut sudah sama. Bilang kita kurangkan. X kuadrat plus 3x. Langsung saja. Negatif 3 kali x berarti negatif 3x. Negatif kali 1. Negatif 3 kali 1. Negatif 3. Dibagi x plus 1. Ini lebih dari atau sama dengan 0. Sederhanakan yang atas. 3x kurangi 3x 0. Habis ya. Tinggal x kuadrat min 3. Dibagi x plus 1. Lebih dari atau sama dengan 0. Difaktorkan ini ya. Wah. Kita cari pembuat 0 dulu. Kita tulis pembuat 0. Baik pembilang maupun penyebut. Yang pertama untuk pembilang. X kuadrat min 3 sama dengan 0. Bagaimana cara memfaktorkannya, Pak? X kurangi akar 3. Nah, seperti ini ya.
X tambah akar 3. Ini kalau dikalikan ketemunya ini. Ketemunya X kurangi akar 3. Ini sama dengan 0 ya. X kurangi akar 3 sama dengan 0. Atau X plus akar 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan akar 3 atau X sama dengan negatif akar 3. Ini pembilangnya sudah ketemu, ada 2 ya. Bagaimana penyebut, Pak? Nyebut sekarang. X plus 1 sama dengan 0. X sama dengan negatif 1. Udah ya penyebut ya. Sekarang kita cari, kita tuliskan dalam garis bilangan. Ada 3 angka, yang paling kecil yang mana? Ini ya, negatif akar 3 ya. Negatif akar 3. Kemudian negatif 1. Kemudian akar 3. Perhatikan ini, bolong atau rapat? Rapat, kenapa? Karena pakai sama dengan ya. Rapat. Yang negatif akar 3 rapat juga. Bagaimana yang negatif 1? Kalau ini enggak rapat, kenapa? Karena ada syarat ya, bahwa penyebut tidak boleh sama dengan 0. Artinya apa? X tidak boleh sama dengan negatif 1. Ini tetap bolong, meskipun soalnya ada sama dengannya ya. Sekarang kita tentukan tandanya. Ada 4 interval ini ya. Ambil sebelah kanan akar 3. Akar 3 sekitar 1 koma gitu ya. Kita ambil 2 lah. Kita ambil 2. 2 kuadrat 4. 4 kurangi 3 1. 2 tambah 1 3. 1 bagi 3 positif ya. Ini positif. Biasanya selang-seling. Tapi kita coba ya. Antara negatif 1 sama akar 3. Ambil 0 ya. Udah ini 0. 0 kurangi 3 negatif 3. Dibagi 1 berarti ini negatif. Kita ambil titik antara negatif 1 sama negatif akar 3. Negatif akar 3 sekitar negatif 1,7an ya. Kita coba ambil 3/2 ya. Negatif 3/2. Negatif 1,5 ya. 1,5 kuadrat itu 2,25. Nah, positif ya. 2,25 kurangi 3 sekitar 0,75 negatif. Yang jelas ini negatif. Kemudian ini negatif 1,5 tambah 1 negatif setengah ya. Negatif bagi negatif positif. Jadi ini pasti positif. Nah, kita coba ambil sebelah kiri akar 3. Kita ambil negatif 2 saja yang mudah. Negatif 2 kuadrat 4. 4 kurangi 3 1 ya. Oke, perhatikan 1. Negatif 2 tambah 1 negatif 1. 1 dibagi negatif 1 negatif ya. Selang-seling ya. Positif, negatif, positif, negatif. Tandai cara yang positif apa yang negatif. Perhatikan ini lebih dari 0 ya. Lebih dari 0 artinya apa? Positif. Jadi daerahnya mana Pak? Ini loh positif. Nah, ada 2. Waduh. Lalu bagaimana cara nulis HP-nya Pak? Yang pertama H, kedua P ya. Itu cara nulis HP. Jangan bercanda dong Pak. Saya akan dari sini dulu ya. X terletak antara negatif akar 3 sama 1. Berarti X lebih dari, pakai sama dengan ini, rapat ya. Negatif akar 3. Kurang dari tidak pakai sama dengan ya. Negatif 1. Atau ya ada 2 sebelah sini. Berarti X lebih dari, pakai sama dengan ya, rapat ya. Atau sama dengan akar 3. Seperti ini ya cara menyelesaikan pertidaksamaan rasional. Bagaimana? Sudah mulai paham ya? Masih kuat? Atau cukup dulu ya? Ya, saya cukupkan dulu lah. Nanti kita lanjutkan soal yang selanjutnya di video berikutnya ya. Saya kira cukup untuk pertidaksamaan rasional. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.